Ya, kembali lagi bersama di menjadi master PLSQL bareng Soi. Jadi di sini kita akan mempelajari materi 8, yaitu membuat prosedur. Bagaimanakah cara membuat prosedur pada PLSQL? Tidak lupa video ini didukung oleh PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan BIPS, B3 Informatik Brother Sister. Perkenalkan, nama saya Safrizal Ariandi atau biasa dipanggil Soi. NRP 21031 21046 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara Eskom OCE. Tujuan pembelajaran yaitu kita dapat membedakan PLSQL Anonymous Blocks dari PLSQL yang diberi nama atau subprogram. Jadi di sini kan kita beberapa waktu yang lalu sudah mempelajari Anonymous. Jadi kita bisa membedakan dengan PLSQL yang diberi nama. Lalu kita dapat mendeskripsikan subprogram. Kita dapat menulis apa saja keuntungan dalam penggunaan subprogram. Kita dapat membedakan environment dari yang mana subprogram mana yang dapat diinvoke. Lalu kita dapat mendeskripsikan PLSQL block dan subprogram. Kita dapat mendeskripsikan penggunaan dari prosedur. Lalu tidak lupa kita juga bisa untuk membuat prosedur. Lalu perbedaan antara parameter formal dan aktual itu apa saja. Lalu kita dapat melist fitur-fitur apa saja ketika mode parameter itu berbeda-beda. Lalu kita dapat membuat prosedur dengan parameter. Kita dapat menginvoke prosedur. Lalu kita dapat menangani atau menghandle exception dalam prosedur. Tentunya juga kita juga bisa untuk menghapus sebuah prosedur. Ya, di sini kita memulai pembahasan mengenai subprogram. PLSQL ini dilihat ini merupakan konstruksi dari PLSQL. Yang tengah ini header is s apa, terus atau declare apa. Jadi header is s itu untuk function atau prosedur, sedangkan declare langsung itu untuk anonymous. Tapi yang jangan lupa yaitu begin dan end. Ini yang menunjukkan bahwa dia adalah blok yang akan dieksekusi. Lalu exception itu juga merupakan opsional untuk menangani exception. Lalu di sini ada perbedaan mengenai konstruksi tool dan konstruksi dari database server. Jadi konstruksi tool itu blok anonymous, jadi atau prosedur atau fungsi, lalu paket aplikasi, paket yang di store, lalu tipe objek. Sedangkan untuk konstruksi database server, blok anonymous, function atau prosedur yang diletakkan, paket yang diletakkan, lalu database trigger dan type object. Jadi yang membedakan di sini terletak pada prosedur dan fungsinya. Jadi tipenya itu apa, apakah application atau store. Lalu mengenai subprogram. Jadi di sini dijelaskan apa itu subprogram. Subprogram adalah blok dari PLSQL yang diberi nama, yang dapat menerima parameter dan dapat digunakan untuk memanggil environment. Lalu ada dua tipe, yaitu prosedur yang dapat
melakukan sebuah aksi atau fungsi yang dapat yang dapat melakukan komputasi terhadap sebuah nilai. Lalu juga berbasis struktur blok PL/SQL standar, lalu menyediakan modularity, reusability, extensibility, dan maintainability. Di sini maksudnya yaitu berupa modul-modul. Reusable dapat digunakan kembali, extend dapat digunakan lebih lanjut, dan tentu saja maintainability yaitu dapat dilakukan maintenance atau pemeliharaan. Lalu di sini juga menyediakan maintenance yang mudah, dapat mengimprove keamanan data dan integritasnya, dapat mengimprove performance, dan mengimprove code clarity. Lalu struktur blok untuk blok anonymous ini mungkin kita sudah sering, karena di materi-materi sebelumnya telah kita bahas mengenai anonymous block. Jadi ada declare, ini opsional. Blok declare di sini yaitu kita mendeklarasikan semua objek yang akan kita gunakan di dalam blok. Dimulai dengan begin, ini wajib karena ini yang memulai statement executable. Jadi ketika kita menuliskan begin, berarti sistem server akan mengetahui bahwa setelah klausa begin ini maka akan dieksekusi. Lalu exception ini juga opsional karena di sini block exception digunakan untuk menangani exception, dan di sini akan diberi aksi-aksi jika error atau exception itu muncul. Lalu end tentu saja juga wajib karena menentukan bahwa blok dari executable ini berakhir. Jadi ada begin, ada end. Yang wajib itu begin dan end. Namun tidak lupa jika pada begin dan end itu terdapat variabel yang harus, maksudnya variabel lokal yang harus digunakan, maka tentu saja blok declare itu wajib. Lalu struktur dari subprogram. Di sini ada header, is atau s. Jadi ini merupakan spesifikasi dari subprogram. Lalu bawahnya sama, berarti subprogram itu seperti anonymous block. Ini sama seperti tadi. Jadi maksudnya di sini tuh yang sebelah kiri ini adalah sebuah program PL/SQL. Lalu kita ambil sebagian, nah itu merupakan sebuah subprogram yang mengulang-ulang data. Lalu dari subprogram tersebut kita namakan P, maka secara otomatis dalam server itu mendefinisikan program tersebut sebagai P. Ini yang terdapat di lokasi yang berbeda-berbeda. Lalu keuntungan dari subprogram. Subprogram yang keuntungan yaitu easy maintenance, maksudnya di sini adalah pemeliharaannya yang mudah. Lalu juga mengandalkan keamanan dan integritas dari data, juga performanya, juga kemudahan dari kode-kode yang digunakan. Jadi ada 4, bisa diingat sendiri: maintenance, data security, performance, dan code clarity.
Lalu kita mulai pembahasan mengenai prosedur. Apa itu prosedur? Jadi prosedur itu adalah sebuah tipe dari subprogram yang dapat melakukan sebuah aksi atau kegiatan. Jadi prosedur itu dapat diletakkan di database seperti sebuah skema objek untuk melakukan eksekusi yang diulang-ulang. Jadi diingat di sini prosedur adalah bagian dari subprogram, namun dia akan melakukan sebuah aksi atau kegiatan. Lalu prosedur itu diletakkan dalam database juga skema objek. Nah, di sini sintak untuk membuat sebuah prosedur. Jadi create or replace prosedurnya parameter 1 mode 1 data type 1 parameter 2 mode 2 data type 2 is as PLSQL block. Jadi kata kunci replace di sini mengindikasikan jika prosedur itu telah ada, jadi akan dihapus dan digantikan dengan versi baru yang digunakan dengan statement berbeda. Jadi PLSQL block dimulai dengan kata kunci begin atau deklarasi dari variabel lokal dan diakhiri dengan n atau n procedure name. Jadi mengembangkan sebuah prosedur seperti berikut. Jadi kita harus menyediakan sebuah coding berupa .sql. Kita dapat menuliskannya pada ISQL plus, lalu kita compile pada server, maka secara otomatis prosedur telah dibuat. Lalu selanjutnya itu kita akan membahas mengenai parameter. Ya, di sini mengenai parameter formal dan aktual. Jadi parameter formal adalah variabel yang dideklarasikan pada saat pembuatan subprogram atau prosedur. Jadi mungkin seperti dalam OOP, jadi di dalam tanda kurung itu yang disebut dengan formal parameter. Lalu aktual parameter itu variabel atau ekspresi yang mereferensi terhadap parameter ketika subprogram dipanggil. Jadi di sini parameter aktual yaitu berupa nilai-nilai yang akan dieksekusi, sedangkan pada formal parameter hanya berupa pendeklarasian saja. Nah, di sini mode dari parameter prosedural. Ada beberapa tipe, yaitu parameter in atau yang masuk, parameter out untuk yang keluar, atau parameter yang in out. Jadi di sini dimasukkan dengan in out atau ya yang dimasukkan in out yaitu dari calling environment yang memanggil ke dalam prosedur. Jadi dikatakan in jika dia masuk terhadap prosedur, dikatakan out jika dia keluar dari prosedur, in out jika melakukan keduanya. Jadi membuat prosedur dengan parameter. Jadi in itu secara otomatis, sedangkan out harus dispesifikasikan terlebih dahulu, in out juga. Lalu pada in nilai dilewatkan ke dalam subprogram. Untuk out nilai dikembalikan terhadap environment, in out nilai dikembalikan juga, nilai dimasukkan.
Lalu formal parameter melakukan kegiatan seperti sebuah konstanta. Dengan out, variabel tidak diinisialisasi, lalu in out variabel diinisialisasi. Actual parameter dapat digunakan sebagai literal expression atau konstanta atau variabel yang diinisialisasi. Setelah di out itu harus terdapat sebuah variabel. Juga demikian dengan in out. Pada in dapat diassign sebuah nilai yang default. Pada out dan in out tidak dapat. Lalu ini contoh dari parameter in. Ini untuk parameter out. Ini kode dari yang tadi. Di sini jadi yang masuk itu 171, yang keluar Smith 7500 dan 0,15. Lalu menampilkan parameter out. Itu pertama load, yaitu mengambil dan menjalankan EMP query.sql script untuk membuat prosedur query EMP. Lalu kita mendeklarasikan variable host, juga mengeksekusi prosedur query EMP dan mencetak nilai dari variabel global gname. Berikut adalah codingnya. Lalu parameter in out. Jadi di sini untuk nilai yang masuk ke dalam prosedur itu dalam bentuk sebuah format yang ditentukan, sedangkan kita keluar dia berupa seperti bahan mentah, namun dilihat nilai keduanya itu sama-sama varchar 2. Lalu ini contohnya untuk penggunaannya tadi. Lalu metode untuk memasukkan parameter, jadi posisional. Daftar dari parameter aktual itu sama seperti formal parameter, posisinya. Lalu berdasarkan nama, daftar parameter aktual itu diasosiasikan dengan formal parameter yang berkorespondensi atau yang memiliki sebuah keterikatan, atau juga kombinasi. Daftar dari beberapa parameter aktual, posisional, dan parameter yang diberi nama. Contohnya seperti berikut. Parameter untuk pengaturan default. Terdapat kata kunci default, jadi ketika parameter formal tidak diberi parameter aktual tidak diisikan, maka secara otomatis variabel akan diberi nilai seperti berikut. Untuk pname diberi nilai unknown, untuk plog diberi nilai 1700. Ini contohnya untuk melewatkan parameter. Nah, di sini untuk pelewatan parameter terdapat beberapa cara. Itu pertama, tidak menambahkan apapun. Yang kedua, seperti biasanya. Yang ketiga, di sini
banyak nilai yang dimasukkan, atau mungkin pilot itu di set 2400. Jadi di sini ketika nilai itu dibalik, jadi pada kondisi awal itu piname berada di depan sedangkan pilot berada di akhir, lalu ini dibalik, pilot yang di depan, piname yang di akhir. Lalu mendeklarasikan subprogram. Lalu pendeklarasian, jadi ini cara untuk mendeklarasikan subprogram seperti tadi. Di dalam saat kita membuat prosedur itu, di dalamnya terdapat prosedur juga. Lalu pada blok eksekusi itu terdapat pemanggilan dari prosedur yang dibuat di dalam pembuatan prosedur. Ini ketika kita menginvoke sebuah prosedur dari blok anonymous. Lalu ketika kita memanggil prosedur yang lain, lalu exception. Jadi menghandle exception pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari. Namun ini terletak exception handling terletak pada blok pada prosedur. Jadi sebenarnya konsepnya sama seperti materi 7 kemarin, yaitu exception handling itu diletakkan pada clause exception di bawahnya. Nah, jadi dapat dilihat di sini. Juga untuk exception unhandled, jika pada prosedur itu tidak dapat ditangani atau tidak ada exception, maka akan ditangani pada blok yang memanggil prosedur tersebut. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, bagaimana untuk menghapus sebuah prosedur? Jadi sama saja menggunakan perintah DDL. Ya, di sini menggunakan perintah drop prosedur terus nama prosedur. Contohnya yaitu drop prosedur raise salary. Nah, kita sudah mencapai latihan soal. Lalu buatlah prosedur job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Nah, jadi seperti berikut. Create or replace prosedur job, job in jobs, kode job, percent type, name in jobs, nama job, percent type, is begin, insert into jobs, kode job, nama job, values, job, name, commit, end. Lalu buatlah prosedur pt job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter, kode job dan nama job yang baru. Kode exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel jobs. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job ID DBA diganti dengan titel data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel jobs, misal kode job IT web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Dan di sini ini sama seperti tadi, namun exception
kita definisikan menggunakan user defined exception. Juga di sini menggunakan kursor SQL % not found. Ya, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya di Menjadi Master PLSQL bareng Soi selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar.